Cuma hanya 21 hari saya jadi DPR. Diangkat jadi menteri. Nah, itu dia. Apa mungkin Ustadz tahu nggak, Ustadz? Penyebabnya Ustadz direkomendasikan atau ditarik jadi menteri apa? Apa ceritanya tadinya saya juga termasuk yang mendukung Pak Anies. Oh. Berkali-kali dalam rapat angin kan. Apa sih alasannya kami masyarakat Jakarta gitu ya, kalau pakai bahasa orang-orang, untuk memilih Bapak gitu? Apa alasan kami? Cuma Pak Ridwan Kamil meminta syarat, boleh saya ke Jakarta tapi wakilnya dari PKS. Oh. Itu permintaan beliau. Jadi kelihatannya Ustadz nih dan Pak Ridwan Kamil mencoba menarik titik sambung daripada yang pernah dikerjakan Pak Anies ya. Oh iya, iya betul ya, misalnya ya. Saya kan sempat bertemu juga dengan waktu almarhum itu putranya Pak Nasir ya, Pak Fauzi. Iya. Meninggal, saya kan ziarah ke sana. Rupanya rumah di sini sudah tidak ditempati gitu. Ya memang ternyata pajaknya mahal kan. Bahkan nanti kita hidupkan kembali maghrib mengaji ya. Meskipun ada yang sudah kebakaran jenggot nih kelihatannya. Ada istilah maghrib mengaji itu katanya isu sara katanya. Wah. Kok isu sara? Sesuai dengan Pancasila. Mungkin dari saya buat pemirsa, wilayah ini adalah wilayah menurut saya adalah bagian yang tidaklah mungkin seorang Ustadz Susono kepada hal yang kemudian digoreng sampai sedemikian penggorengannya. Oh iya, Penggorengan sedikit barangkali saya cerita aja. Saya pikir ini perlu juga supaya jangan nih udah wawancara ngomongnya nggak nongol-nongol nih ngomongin gitu. Oh iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini ada satu rangkaian Uwat Bertamu. Hari ini adalah rangkaian kesekian Uwat mencoba berinteraksi dengan para calon-calon pimpinan. Di Sumatera sempat kita bertemu dengan calon bupati Lampung Utara. Jawa Barat kemarin saya sudah langsung melakukan pembicaraan cukup mendalam dengan Ustadz Saihu. Hari ini kita jumpa dengan salah satu calon wakil gubernur yang pastinya kita perlu akan mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Kita sapa beliau, Ustadz Suswono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alfian sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, kita hari ini sedang berada kepada satu suasana yang sama dan kebetulan pilkada tahun ini serentak. Tanggal 27 bulan November tahun 2024 di 515 pilkada baik tingkat provinsi, kota, kabupaten yang semua kita tahu. Di tingkat provinsi ada 37 dari 38 provinsi karena Jogja tidak mengadakan pemilihan umum. Juga ada sekitar 93 kota kabupaten minus Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, Selatan juga tidak ada pemilihan. Dan 400 sekian bupati se-Indonesia, cuma satu yang tidak, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, buat pemirsa, hari ini kita mencoba dulu memulai perbincangan-perbincangan yang ringan, perbincangan-perbincangan yang romantis, perbincangan-perbincangan yang asik. Tentu kita ingin mengatakan kepada seluruh pemirsa, kita semua butuh pemimpin yang sayang pada rakyatnya, pemimpin yang memastikan bahwa kepemimpinannya akan memberikan kebaikan dan perbaikan. Tapi sebelumnya kita coba kulik-kulik sedikit untuk Ustadz Suswono. Beliau dikenal dengan Pak Suswono, dan pada masa-masa sebelum beliau pernah menjadi Menteri Pertanian. Dan tentu hari ini kita bicara dengan beliau sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Ustadz Suswono, ada pertanyaan awal tentang perbincangan hari ini. Mungkin menjadi penting untuk mengenalkan pada publik, aktif dalam gerakan politik, aktif dalam peran-peran politik secara praktis itu pastinya diawali dengan keberadaan Partai Keadilan yang kemudian Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin boleh diceritakan tahapan-tahapan akhirnya sekarang menjadi calon wakil gubernur. Oh gitu ya. Ya, jadi tentu saya pengalaman ini tentu juga berkait dengan background sebelumnya ya, tentu saja. Karena ya saya bersyukur punya guru di SMP, kemudian juga di SMA,
yang kebetulan memang aktivis PII waktu itu. Nah saya tanpa nggak tahu menahu, rupanya disuruh aja ikut training aja. Training apa, saya pokoknya ikutin aja kan. Nah, akhirnya disitulah saya mulai kenal PII tahun 76 itu. Pelajar Islam Indonesia itu training Patra. Dan itu bukan di Jakarta ya? Bukan, di Slawi, di Tegal. Jawa Tengah ya? Tegal, Jawa Tengah. Dan trainingnya waktu itu di Bumiayu ya. Bumiayu. Nah, malah waktu itu ininya apa istilahnya wali kelasnya lah di Patra itu kan Mas Mutamimul Ula. Waktu itu masih mahasiswa beliau. Ya. Nah, jadi setelah dari sana kemudian alhamdulillah diterima dari SMA Slawi, diterima di IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, tadinya sebetulnya cari sekretariat PI nggak ketemu, akhirnya pas ada Maperca, Maperca HMI kan, akhirnya ikutlah di situ. Ya, jadi rupanya ya dari situ menjadi aktivis lah ceritanya. Jadi aktivis PI juga, HMI juga. Ya? Iya, di situ malah saya sempat jadi ketua cabang HMI di Bogor. Bogor. Nah, termasuk juga ketua Senat. Jadi artinya saya sebetulnya ya di organisasi itu ya itulah yang menempa saya, yang membimbing saya, artinya life skill-nya saya dapatkan dari situ. Jadi sebelum kita teruskan pemirsa, ini ada dua kunci utama. Yang pertama KBPII, yang kedua adalah KAHMI atau alumni HMI. Kebetulan baru kemarin musyawarah dari KBPI Jakarta terpilih Bapak Amir Hamzah, yang mana beliau pernah menjadi lurah teladan. Yang mudah-mudahan nanti bisa pada Bapak Ketua Umum KBPI Jakarta, nanti kita sambung dengan mohon doa kita kepada Allah, semoga pasangan calon Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, teman-teman HMI, tentu seluruh kita yang punya peran-peran sebagai kader PI dan HMI, maka pilihan kita adalah mencoba dan terus mengingat bahwa kita akan terus melanjutkan misi yang pernah kita terima di saat kita mengalami proses-proses pengkaderan. Nah, kita masuk kembali pada peran politik yang sempat saya buka tadi. Mungkin ketika terjadinya proses yang disebut dengan reformasi, Pak Harto lengser, persisnya pada tanggal 21 bulan Mei tahun 1998, harinya hari Kamis, jam 9:50, Pak Harto menyatakan pengunduran dirinya, dan sejak itu mulai ada euforia politik, maka muncullah Partai Keadilan dan terus berkembang menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Di wilayah ini kita akan menyimak sehingga kita bisa tahu kapan beliau jadi anggota DPR, DPR RI atau DPRD, dan bagaimana ceritanya jadi menteri. Kirain mah udah sampai di mana, tahu-tahu jadi wakil gubernur. Silakan, Ustaz. Ya, jadi setelah akhirnya lulus mahasiswa kan, saya kemudian jadi dosen sempat di Institut Pertanian Bogor, ya, kemudian akhirnya jadi dosen tetapnya di swasta. Di PB itu sempat ngajar juga? Sempat ngajar 3 tahun kalau nggak salah ya. Habis itu baru karena diangkat jadi dosen tetap di swasta, yaitu Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bogor bukan yang Jakarta ya, tapi yang Bogor. Waktu itu rektornya Pak A.M. Saifuddin. Beliau yang narik saya untuk bantu dia, ya udah. Kebetulan waktu itu lagi ada semangat Islamisasi sains dan kampus. Iya, betul. Nah, di situ. Nah, baru setelah itulah aktif, kemudian ketemu tadi kembali sama Pak Mutamimul Ula, sama-sama dosen di Ibnu Khaldun, dan kemudian diajaklah tarbiyah, yang kemudian dari situ kemudian kita waktu itu kita ini sebetulnya punya rencana baru mendirikan partai itu tahun berapa ya? Jadi tahun 2010 sebetulnya. Ya. Jadi tahun 2010 baru nanti rencana kita akan, karena hitung-hitungannya nanti Pak Harto lengser, nggak mungkin lagi akan istilahnya melanjutkan kepemimpinan. Nah, dari situlah kita perkirakan 2010. Tiba-tiba ada reformasi itu. Ya, ada reformasi. Jadi ada percepatan. Ada percepatan. Karena 95 tuh kita susun rancangan bahwa kita mau mendirikan partai itu 2010. Karena saya ikut merancang di situ bareng dalam merumuskan itu. Ya. Nah, ternyata Allah takdirkan dipercepat, kemudian kita bikin semacam apa ya? Ya survei atau apa, polling lah. Kira-kira ini pas ada kesempatan mau mendirikan partai apa tidak? Atau cukup ormas dulu, misalnya gitu, ya. Nah, ternyata hampir 67% menyatakan
setuju. Nah, dari situlah ya. Jadi saya termasuk yang ikut mendirikan Partai Keadilan saat itu. Nah, ternyata kan kemudian tidak lolos electoral threshold sehingga tahun 2002 kita mengganti, atau bukan mengganti sih istilahnya, kita mendirikan partai baru yang saya ikut mendirikan juga di situ, yang kemudian PK-nya bergabung ke PKS. Gitu. Oh, jadi tahun 99 itu memang belum ada utusan DPRD-nya, DPR RI-nya. DPR RI ada 7 orang. 7 orang. Nah, 7 orang. Oh, masih bisa waktu itu ya, belum ada peraturan. Ya, tapi kan tidak lulus electoral threshold karena ada persentasenya hanya 1,4%. Iya. Nah, jadi waktu itu nyalon di daerah mana, Ustaz? Saya di Jawa Tengah, di Tegal Brebes. Dan memang tidak lolos. Tidak lolos ya. Baru kemudian 2004 pemilu keduanya. Kalau tadi dapilnya se-Jawa Tengah awalnya, nah sekarang dibagi Jawa Tengah ada 10 dapil. Iya. Nah, saya di dapil Jawa Tengah 9, Tegal dan Brebes masuk terpilih. Allah 2004 ya. Nah, 2004 sampai 2009 di 2009 sebenarnya saya kepilih lagi, Ustadz Wat ya. Jadi saya terpilih lagi dan saya merasakan betapa mudahnya. Jadi kalau anggota dewan mestinya untuk kepilih lagi, kalau betul-betul melayani rakyat dengan baik ya, itu pasti rakyat ada kesetiaan. Saya merasakan itu. Jadi nggak perlu money politik gitu. Ya, jadi mereka saya bela betul. HP saya 24 jam, mereka kapanpun bisa menghubungi saya. Kebetulan saya waktu itu pimpinan Komisi 4 ya, urusan pertanian, urusan pangan. Di rentang 2004-2009 ya? Iya, itu saya pimpinan komisi di situ. Jadi artinya ketika pupuk langka, tinggal telepon saya tinggal kontak menteri kan, Pak Menteri, di daerah saya kosong misalnya. Langsung besoknya, Pak, alhamdulillah pupuk ada Pak gitu. Jadi modalnya cuma itu aja sebetulnya. Jadi pembelaan ke rakyat itu melayani, memberdayakan atau membela. Dan di dapil saya bikin ini Pak, kantor namanya Pusat Informasi dan Pengaduan. Saya bayar orang di situ, sarjana hukum. Jadi kalau ada kasus-kasus bela rakyat gitu. Jadi begitu sebetulnya modalnya. 2009 kepilih dengan mudah lagi, cuma hanya 21 hari saya jadi DPR. Jadi menteri. Nah, itu dia. Apa mungkin Ustadz tahu nggak, Ustadz? Penyebabnya Ustadz direkomendasikan atau ditarik jadi menteri apa? Yang jelas waktu itu kan diputuskan selalu untuk menteri itu sama kayak gubernur segala itu kan di Majelis Syuro. Iya. Nah, jadi saya waktu itu di sidang Majelis Syuro, satu-satunya barangkali partai yang kontrak politiknya dengan SBY itu langsung berapa menteri dan siapa namanya. Oh, udah pakai nama. Nama langsung itu satu. Jadi waktu itu Pak Salim Segaf Al-Jupri Menteri Sosial, Mensos, Pak Tifadul Sembiring Menko Info, terus Pak Suharna Menteri Riset dan Teknologi, dan saya Menteri Pertanian gitu. Itu langsung satu. Dan nah jadi waktu itu, nah ini juga menarik nih. Mungkin juga ada peran doa dari petani. Karena gini, setiap saya reses ketemu petani itu selalu begini. Kalau mau tanya saya, pasti bilangnya Pak Sis. Pak Sis mau tanya. Selalu, Pak saya koreksi. Pak, nama saya Suswono bukan Siswono. Kalau Siswono itu Siswono Yudo Usodo. Pernah jadi menteri. Iya. Nah, Suswono belum. Oh, kalau gitu kami doa rame-rame, Pak. Videonya masih ada. Jadi di samping ada peran, kan doa salah satu dari petani itu yang dikabulkan Allah. Saya juga kaget ya. Saya kan ibaratnya orang kampung ke Jakarta, ibaratnya. Jadi menteri itu, Ustaz, jadi menteri itu mimpi nggak dari kecil jadi pejabat? Enggak sih, enggak lah saya, apalagi sampai ke tingkat menteri, orang kampung. Pemirsa, ini unik sekali nih beliau nih. Makanya saya ingin pada hari ini dan pada kesempatan kita ke depan, Jakarta setelah Pak Anies Rashid Baswedan yang sudah berlalu, dalam artian beliau hari ini punya kegiatan lain, maka hari ini kita punya beberapa pilihan untuk Jakarta. Tentu kita ingin Pak Suswono bisa menyampaikan pada kita bagaimana ceritanya jadi menteri dan kemudian sempat bertapak beberapa lama. Tahu-tahu turun gunung nih, jadi calon wakil gubernur. Mungkin boleh juga diperdengarkan pada masyarakat. Jadi sebetulnya nggak bertapa, Bang Ustadz Wat ya. Jadi nggak bertapa. Karena saya setelah nggak menteri, saya ngurus partai. Oh, di DPP. DPP. Kan di DPP kan ada 3 lembaga nih. Ada
MPP itu namanya Majelis Pertimbangan Pusat. Kemudian DPP Dewan Pimpinan Pusat dan juga DSP Dewan Syariah Pusat kan gitu. Nah, MPP itu kebetulan sebelumnya saya ketua komisi. Nah, sekarang di saat ini nih ketua. Jadi ketua Majelis Pertimbangan Pusat. Jadi kalau di negara-negaraan tuh fungsi legislatifnya lah, yang nyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang pedoman-pedoman. Jadi kerjanya di balik. Ketuanya Ustaz Sosono langsung. Periode ini. Iya, periode ini. Jadi, nah itu apa namanya, saya boleh dikatakan yang kerjanya di balik layar lah gitu ya. Nah, yang terkenal kan DPP ini, karena ketuanya presiden partai, Pak Sehu kan. Nah, yang ketiga DSP Dewan Syariah Pusat. Jadi kalau ini eksekutifnya, nah yudikatifnya adalah DSP Dewan Syariah Pusat, Dr. Musli ya sekarang ya. Nah, jadi apa ceritanya tadinya saya juga termasuk yang mendukung Pak Anies. Berkali-kali dalam rapat angin kan. Ini kan tiga lembaga, jadi ketua-ketuanya, kemudian ditambah 4 wakil ketua, ada Pak Hidayat, Aher, kemudian Pak Suwarna, dan Pak Sohibul Iman. Kemudian tambah lagi ketua Majelis Syuro, plus sekretaris Majelis Syuro. Itulah ditambah 3 ketua tadi, dinamakan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Itulah yang sering memutuskan hal-hal yang strategis. yang disebut dengan DPTP. Dewan Pimpinan. Karena beberapa kali saya bincang dengan Ustaz Sehu, nyebut-nyebut itu. Saya enggak familiar nih, diterangkan. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Jadi Ketua Majelis Syuro, wakil-wakil, sekretaris, dan Ketua MPP, Presiden Partai, dan Ketua DSP. Ya, baik pemirsa, kita akan teruskan. Yang jelas buat pemirsa, saya hadir dengan program UWAT bertamu. Yang jelas saya ini secara kelembagaan bukan anggota PKS. Jadi ini penting saya nyatakan karena kita ingin mengajak pada masyarakat DKI Jakarta yang punya hak pilih, ada pilihan-pilihan yang harus diberikan pada tanggal 27 November nanti di hari Rabu tahun 2024. Mungkin saya ingin masuk dalam bahasa sebagai orang yang pengen dengar langsung. Apa sih alasannya kami masyarakat Jakarta gitu ya, kalau pakai bahasa orang-orang, untuk memilih Bapak gitu? Apa alasan kami nih kira-kira nih yang boleh diajak pada alam pikir kami nih? Iya, pertama tadi awal tadi tadinya kan berharap aman ya. Iya. Anies Sohibul Iman tadinya kan begitu, tapi kan karena memang kurang ya, kita hanya 18 kursi, realitanya seperti itu. Akhirnya ada tawaran Pak Ridwan Kamil diminta oleh Pak Prabowo untuk maju di Jakarta, gitu. Nah, cuma Pak Ridwan Kamil meminta syarat, boleh saya ke Jakarta, tapi wakilnya dari PKS. Itu permintaan beliau. Ya. Nah, dan memang Pak Prabowo, kenapa Pak Ridwan Kamil yang diminta ke Jakarta? Karena memang dia ahli tata kota. Nah, jadi untuk membenahi kota Jakarta memang ini pas, ya. Karena yang diinginkan oleh Pak Prabowo bagaimana supaya perumahan yang kumuh ini bisa dibenahi. Ini kan niatnya bagus sekali kan. Makanya, nah cuma waktu itu sebenarnya diminta wakilnya Pak Ridwan oleh Pak Ridwan sendiri, Pak Sehu sebetulnya, bukan saya. Ya rupanya ya PKS yang keberatan, kan lagi ngurus pilkada se-Indonesia Pak Presiden Partai. Jadi ini bisa terganggu ini kalau seperti itu. Nah akhirnya beberapa nama dari sana dari sini, akhirnya pas nama saya kemudian yang diajukan oleh Ketua Majelis Syuro diantar ke Pak Prabowo, langsung Pak Prabowo nyambut begitu. Ya pemirsa, memang saya tetap harus mengajak pada kerangka ada hal-hal yang mengganjal. Kan kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan pengumuman terbaru dengan SK atau dengan keputusan terbaru yang sekian persen. Tentu saya mencoba mengajak semua bisa memahami sistematika dan kronologisnya. Sebetulnya semua orang tahu bahwa MK itu sudah mengambil keputusan tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tapi diumumkannya tanggal 20. Sementara teman-teman PKS sudah deklarasi tanggal 19. Sebelum tanggal 20. Jadi seperti kalau dalam agama kita, dalam agama Islam, kalau kita sudah akad dengan yang lain, kita nggak bisa begitu saja. Ini mungkin Ustadz yang sering mengemuka dalam bentuk-bentuk yang sangat reaktif dan cenderung akhirnya menuding-nuding secara keras. Saya pikir tentu kita tidak ingin masuk pada posisi pembenaran atau menyalahkan siapa, membenarkan siapa, tapi intinya ketika deklarasi itu kita belum sempat mendengar
adanya penetapan tanggal itu. Memang batas pendaftaran kan 27, 28, 29. Ya, tapi kan deklarasi kita 18, 19. Iya. 19 baru 20-nya. Iya, justru kan kalau dalam politik ya saya menganggap ini ada yang tanda kutip nih, ada yang bermain nih. Kenapa? Akhirnya kan membuat PKS tersandera gitu. Tapi sekali lagi saya pikir ini adalah de facto-nya adalah itu. Dan tentu saya ingin mengulang kembali pertanyaan tadi. Sudah ada 3 pasangan calon, 2 melalui partai, 1 independen, yang semua kita sudah tahu, dan kita pada hari ini bertemu dengan salah satu calon wakil gubernur, yaitu Bapak Ustadz Suswono. Kita mau mengulang pertanyaan tadi. Ustadz, apa sih alasannya warga Jakarta milih Pak Ustadz nih? Gimana alasannya nih? Ya, saya kira justru kenapa saya yang diajukan oleh PKS, ini pertanyaannya kan begitu. Ya karena kita membutuhkan pemimpin yang punya pengalaman kan gitu. Nah, kebetulan Pak Ridwan Kamil juga pengalamannya di wali kota dan juga di gubernur ya. Nah, pengalaman saya juga ada di legislatif maupun juga eksekutif, ada di DPR ya maupun juga sebagai menteri ya. Artinya dalam konteks supaya bisa cepat bekerja membenahi Jakarta, karena waktu cukup pendek, hanya 5 tahun kan. Tapi bagaimana supaya nanti legasinya banyak lah yang bisa kita lakukan di Jakarta. Jadi pertimbangan dari partai kelihatannya seperti itu, karena yang punya pengalaman. Iya, gitu. Saya pikir perbincangan ini menjadi perlu kita teruskan, karena ada wilayah yang lebih banyak pada segi sensi, pada sisi yang mungkin saya ingin bisa memaklumi keadaan-keadaan yang tidak dipahami duduk persoalan. Maka dari itu 1-2 pekan ke depan atau mungkin paling lambat sebulan ke depan kita akan ada pemilihan gubernur Jakarta dan wakil gubernur. Pengalaman berkampanye nih saat keliling-kelilingnya, ada nggak yang lucu-lucu, ada nggak hal yang menggugah ya, atau ada omongan-omongan yang menunjukkan bahwa harapan kepada gubernur dan wakil gubernur yang sering mengemuka apa Ustadz di masyarakat? Ya, yang jelas bahwa persoalan-persoalan dasar manusia itu masih cukup belum terpenuhi secara baik ya. Misalnya soal air bersih di Jakarta itu masih sekitar 37% kalau nggak salah, sekitar itu yang ternyata belum menikmati lah ya, artinya harus beli dan sebagainya, mahal ya. Nah, kemudian juga persoalan perumahan ya, artinya banyak kalau kita ke Tambora, ya Allah, ngenes banget Mas Ustadz Uwad ya. Bayangkan saya yang sudah saya datang itu ada Cideng, Tambora, Pejagalan dan beberapa tempat di Jakarta Timur juga. Itu benar-benar sampai satu rumah sudah sempit dihuni oleh beberapa keluarga. Jadi untuk tidur pun harus pakai sip-sipan. Ya, artinya digilir gitu ya. Gitu kan ngenes banget di ibu kota. Sudah 79 tahun merdeka, ya masih ada seperti itu. Ya, jadi ini soal kebutuhan dasar ya, soal rumah. Juga persoalan bahan pangan yang atau bahan pokok lah yang masih dirasakan oleh mereka masih tinggi, gitu ya. Masih berat kan, ini soal daya beli berarti kan. Nah, memang ini sejalan dengan pengangguran juga yang masih tinggi, gitu ya. Belum lagi masalah-masalah klasik lah yang di Jakarta yang selalu juga persoalan macet lah, soal juga sebagian yang masih banjir dan sebagainya. Jadi itu yang memang kita temukan. Jadi memang yang inilah yang kebetulan memang divisi misi Ridho itu akan kita tuntaskan semua seperti itu. Ya, tapi memang waktu hanya 5 tahun. Maka kalau yang menjalankan ini belum berpengalaman, ini kan pasti adaptasi dulu lah. Jadi kelihatannya gitu. Ustadz nih dan Pak Ridwan Kamil mencoba menarik titik sambung daripada yang pernah dikerjakan Pak Anies ya. Oh iya, yang sudah betul. Kerjakan, yang katakanlah sudah ini diteruskan, betul. Yang belum mungkin dimulai segala macam ya. Iya, itu diantaranya kita sudah menegaskan bahwa bukan hanya Pak Anies, pokoknya yang baik-baik dari gubernur sebelumnya. Bahkan yang Pak Anies sudah sepenuhnya. Jadi KJB plus apa nggak usah khawatir, itu kita akan teruskan. Bahkan ya untuk cara kita nanti membangun pun dengan pola DKI, Pak Ustadz Uwad ya. DKI itu singkatan, desentralisasi, kolaborasi dan inovasi, gitu. Nah, desentralisasi apa? Di antaranya kami akan memberikan dana per RW 200 juta per tahun untuk menyelesaikan persoalan di tingkat RW-nya masing-masing. Apa persoalan utama di situ? Misalnya soal banjir, got mampet, ya udah 200 juta untuk menyelesaikan persoalan got mampet misalnya.
Nanti tahun kedua, oh keamanan, silahkan mungkin nanti asal musyawarah pasang CCTV misalnya. Tapi sistemnya sudah disiapkan saat ya? Sudah ya, nanti belum. Karena nanti. Kalau itu nanti uangnya ada beneran kejadian, kalau nggak ada jelas sistemnya ke laut lagi. Jadi uang itu ada di kelurahan. Jadi dia musyawarah dulu selesaikan. Kalau sudah clear semuanya jelas, gitu, dan nanti cara mengerjakannya dengan padat karya, tidak diproyekkan, ya, supaya nggak ada potongan-potongan macam-macam. Jadi langsung rakyat sendiri begitu. Jadi, wah, ini keren sekali pemirsa ya, dan saya ingin coba kembali sedikit. Ya, ternyata di Jakarta ini dikenal dengan istilah kaum miskin kota ya. Betul. Dan betul. Kemarin beberapa kampung-kampung yang pernah hampir mengalami rehabilitasi dan proses advokasi dan solusi dari Pak Anies Rashid Baswedan, dan mereka itu betul-betul gelow, betul-betul sedih, betul-betul ketika ternyata Pak Anies nggak bisa jadi maju gitu. Nah, mungkin ini jelas ya Ustadz ya, kalau apa yang menjadi harapan orang-orang, kalau nggak salah di Kampung Bayam itu ya, itu nanti akan diadvokasi Ustadz ya. Makanya nanti begini Pak Ustadz Wad, kami akan dalam konteks istilahnya mengambil kebijakan, selalu prinsip yang pertama adil. Ya, karena ini biasanya ada konflik itu karena ada ketidakadilan. Pasti itu yang muncul. Maka prinsip adil ini yang akan kita kedepankan. Ya. Yang kedua adalah kepentingan orang banyak. Ya, kepentingan orang banyak. Itu yang kita dahulukan. Yang kira-kira akan bisa maslahatnya lebih banyak gitu untuk orang banyak. Nah, yang ketiga objektif. Ya, artinya tentu ya tidak istilahnya berat sebelah dan sebagainya. Pokoknya objektif. Berdasarkan tentu dukungan-dukungan nanti sains gitu. Nah, baru yang keempat peraturan. Karena banyak peraturan-peraturan kan muncul karena ada kepentingan-kepentingan itu kan. Nah, jadi itu prinsip ini yang nanti akan kita kedepankan. Ya, jadi sekali lagi tidak perlu khawatir ya warga bahwa pokoknya yang sudah baik. Bahkan untuk kartu-kartu itu Pak Ustadz Wad, itu akan kita tambah 2. Pertama kartu yatim, yang kedua adalah kartu pelayan rumah ibadah. Marbot-marbot ini kita juga sejahterakan gitu ya. Ya, jadi nah dalam konteks itu nanti kita jadi anak yatim nggak perlu khawatir karena ini nanti pemerintah turun tangan semua akan nangani mereka. Jadi baratnya di kayak anak gubernur lah begitu. Seperti itu. Nah, jadi dalam konteks pendidikan juga ini karena kita juga nanti akan bagaimana supaya guru-guru juga sejahtera. Maka nanti gini, negeri dan swasta ini itu juga akan digratiskan. Subhanallah. Gitu. Jadi kita supaya selama ini begini, saya di lapangan ya Allah ngenes juga ya. Pak, saya punya yayasan Pak, muridnya habis Pak. Kemarin yang daftar cuma 5 orang. Ini keluar. Kenapa Pak? Ya setelah ini zonasi ini setelah ada pendidikan gratis, yang negeri kan gratis Pak. Nah kami yayasan kan nggak bisa, tentu harus mungut kan, beli dari orang tua siswa gitu. Nah ini akhirnya pada lari ke negeri. Nah kalau gitu ya memang akhirnya kebijakan kita, berarti kita akan gratiskan semua pendidikan dasar dan menengah ya, 2 pendidikan dasar menengah gratiskan. Lalu guru-guru di swastanya pun kita akan latih ya supaya standarnya sama ya dengan. Jadi nggak ada alasan lagi. Nah dengan sistem zonasi ini manfaatnya besar nanti Ustadz Wad. Kenapa? Karena orang tidak perlu lagi orang tua ngantar anak kemana gitu, pakai ya pagi-pagi harus ngantar pakai motor lah, akhirnya di jalan juga banyak lalu lalang orang. Nah kalau zonasi kan nanti dia bisa deket, ya misalnya ada swasta kok situ deket rumah, anak tinggal jalan kaki, orang tua nggak stres lagi. Kita memang akan perlu menanyakan, mengkonfirmasi pemirsa tentang apa yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan 2017-2022. Saya pernah dengar gini Pak Ustadz Suswono, untuk pensiunan TNI, Polri, pensiunan guru-guru segala macam itu, Pak Anies dulu membebaskan pajak buat mereka. Apa itu akan diteruskan atau gimana? Iya, pokoknya tadi yang memberikan maslahat besar pada masyarakat akan terus, termasuk yang di PBB. Katanya sekarang PBB ditarik lagi. Ya padahal kalau memang dia untuk tempat rumah tinggal, ya kita bebaskan lah mereka. Ya karena apalagi bahkan mungkin rumah kayak misalnya ya, saya kan sempat bertemu juga dengan waktu almarhum itu putranya Pak Nasir ya, Pak Fauzi. Meninggal, saya kan
ziarah ke sana. Rupanya rumah di sini sudah tidak ditempati gitu. Ya memang ternyata pajaknya mahal kan. Rumah di kota namanya di Menteng apalagi. Iya. Enggak, ini berat ya. Jadi akhirnya tanpa sadar kan akhirnya sebenarnya ini orang supaya memang pada minggir gitu. Iya, dan rumahnya dijual yang beli orang yang udah pada punya rumah ya. Yang beli orang yang pada punya rumah ya, gitu ya. Padahal kan kalau memang ditempati ya kalau bisa malah saya sih cenderung dibebaskan gitu. Ini ada pertanyaan berskala nasional. Kapan waktu kita sudah mendengar adanya perpindahan ibu kota ke IKN ya kan? Kalau udah pindah ibu kota ke IKN kan mestinya urusannya Jakarta nggak seseksi ini gitu. Oh, iya, Kenapa kayaknya masih heboh banget itu ya? Harusnya kan udah dipindahin gitu ya. Walaupun kita nggak tahu kelanjutan. Saya cuma mau mendapatkan wawasan buat para pemirsa. Ini juga penting untuk kita akhirnya melihat bahwa Jakarta emang kota kita. Dan kita ini anak Jakarta, orang-orang yang memang punya peran-peran atau punya partisipasi keagamaan yang kuat. Dan lagi-lagi memang pemindahan ibu kota, saya keliling Indonesia start dari beberapa tugas-tugas dakwah saya suka buka pertanyaan. Bapak ibu-ibu, senang nggak ibu kota dipindahin? Kagak gitu. Itu di mana saya bertanya nggak ada nih. Nah, sekarang pertanyaannya bukan di situ. Kenapa Jakarta masih begitu seksi? Ya, saya kira tidak dipungkiri ya bahwa memang Jakarta masih jadi magnet ya. Kenapa? Karena semua infrastruktur ibaratnya itu lengkap lah di Jakarta gitu ya. Jadi ya tetapi ini kan perlu proses juga kan. Pindah ke memang akan ujuk-ujuk kan dananya juga besar ya gitu ya. Tetapi walaupun statusnya tadi bukan ibu kota lagi ya tetap ya, saya kira dalam 20 tahun ke depan Jakarta masih jadi magnet. Apalagi kalau nanti kita bisa meng-create Jakarta makanya jadi kota global. Nah gitu. Makanya tagline-nya Ridwan Kamil Suswono kan menjadikan Jakarta baru ya, karena ini baru kan nggak jadi IKN lagi, nggak jadi ibu kota ya. Jadi Jakarta baru ya sebagai kota global yang maju ya dengan karya inovatif, berkeadilan dan sejahtera. Iya, yang jelas itu visinya begitu. Yang jelas Ustaz Suswono bicara sebagai calon wakil gubernur bersama Pak Ridwan Kamil. Kalau saya yang lahir di tanah Betawi, buat saya mah ibu kota kita tetap di Jakarta. Iya. Ini beda nih, bukan wajar sekedar pengumuman buat pemirsa. Emang ada apaan di sono? Ya, kita pengen pindah-pindah ibu kota. Jadi yang jelas saya pikir Ustaz Suswono udah tepat mengambil fungsi sesuai konstitusi. Iya. Nah, walaupun perpresnya belum turun sih. Oh gitu ya? Iya, jadi sebenarnya masih ibu kota ini. Oh iya, itu maunya saya itu. Masih DKI. Nah, sekarang kita masuk agak sensitif, Ustaz, ya. Mungkin agak berat ya. Dalam temuan kurang lebih beberapa bulan kampanye ini, memang sangat singkat ya. Iya. Tantangan yang paling serius masyarakat Jakarta ini apa? Ini jelas pengangguran. Pengangguran ya. Pengangguran masih tinggi ya itu. Terus ya itu kemiskinan jadinya kan dampaknya jadi. Nah sekarang ini kan juga deflasi ya, tapi deflasi ternyata kontribusi yang banyak karena memang daya belinya turun. Dahsyat dong. Jadi akhirnya pasar-pasar, nah itu saya kan keliling ke pasar-pasar ya, keliling ke pasar-pasar. Pak, aduh ini pas sepi Pak, ya harga naik nggak? Enggak, stabil. Oh berarti daya beli kalau seperti itu ya. Nah, jadi memang ini tantangan besar, makanya dengan nanti kota global tadi yang maju tadi, ini kan akan banyak investor yang masuk, yang menjadi daya tarik lah. Dan Pak Ridwan Kamil dengan pengalamannya sudah internasional ya, dan juga banyak hubungan, insya Allah dengan kemampuan dia menjual Jakarta gitu ya, ibaratnya, insya Allah itu akan banyak. Tanpa sekali lagi juga identitas kebetawian itu hilang. Ya, nah itu jelas. Yang penting. Gitu. Kalau itu buat pemirsa kita sangat paham bahwa kita aneh nih anak Betawi asal Sumatera Barat. Tapi untuk beberapa pola-pola budaya, praktek budaya, saya mau manggil yang tadi tuh agak ngeganjel dikit tuh soal kartu penyelenggara agama tuh. Buat Islam aja atau semua agama? Pelayan rumah ibadah. Pelayan rumah ibadah itu semua agama? Semua dong, artinya namanya rumah ibadah. Ya, kan ada yang ibadah non-muslim kan juga ada. Jadi kartu itu dikasihnya per orang atau per... Iya, nanti tentu yang memang statusnya sebagai pelayan rumah ibadah. Jadi tetap nanti dia akan dapat.
Bahkan jadi kalau yang Muslim tentu saja nanti kita bahkan bisa kita umrohkan, gitu. Nah kalau yang non Muslim kan ya terserah nanti dia terserah mau kemana kan sesuai dengan kepentingannya dia, gitu. Kalau boleh denger bocoran ini yang terbaru apa nih? Kan yang udah ada yang bagus-bagus diterusin nih. Ya buat pemirsa kita dengerin nih. Yang kayaknya bakalan baru nongol, yang baru kita mau denger, yang kelihatannya bagus nih untuk kita perhatikan. Mungkin jadi inovasi kan. Nah, inovasi. Jadi ada alasan nih kita. Ini kan gimana orang miskin kota bisa tetap tinggal di kota? Ini kan pertanyaannya. Kan? Keren. Kan gitu. Nah masalahnya harga tanah udah mahal. Gimana? Nggak mungkin bisa dapat apartemen, siapa yang bisa menikmati kan mahal. Nah makanya terobosannya adalah bangunnya di atas pasar. Kan pasar punya area pasar punya Pemda DKI. Nah kita bikin hunian vertikal ke atas. Ya. Nah jadi nanti baru kemudian kalau sudah jadi tanahnya ini dihargai berapa, bisa nggak dia misalnya untuk ambil alih perumahan yang mudah-mudahan dengan begitu kan murah. Atau bisa sewa terjangkau, kan gitu. Nah, jadi artinya baru kemudian ini diberesin supaya ruang terbuka hijau di Jakarta juga makin banyak. Sekarang kan sumpek banget. Sama dengan konsep rumah susun yang pernah ada dong. Nah, persis ya rumah susun. Tapi kan tadi ternyata keluhan dari beberapa yang saya temui, justru orang sekitar itu nggak bisa menikmati. Ada yang begitu. Nah, kita nanti arahkan supaya tidak seperti itu. Jadi terutama ya prioritas orang-orang yang memang memindahkan ini. Nah, jangan kalau memindahkan, insya Allah dalam pemerintahan Ridho nggak ada penggusuran lah. Ya, jadi nggak ada istilah. Catat tuh ya pemirsa ya. Ada yang ngomongin gusur-gusur. Nah, kita coba tarik beberapa posisi tentang pembinaan remaja ya Ustaz. Saya punya jadi istilah barangkali nanti salah paham. Penggusuran akan dilakukan kalau ini sudah diselesaikan. Gitu. Jadi kan dibeli. Kan gusur pasti ada, tapi gusurnya sudah selesai urusannya. Hal-hal yang sudah selesai secara prosedur, secara persyaratan. Kita mau dengar bagaimana beliau dan tentunya Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur untuk pemuda pelajar ya. Saya ingin memberikan catatan awal. Tahun 1996, kegiatan remaja Mesir itu secara nasional boleh dibilang meredup dan hilang. Tahun 2006 sampai sekarang, di sekolah-sekolah itu udah nggak ada lagi rohis yang otonomis gitu. Rohisnya ada, tapi cuman guru agama pindah ngajar di musola. Nah, jadi artinya nih, kegiatan-kegiatan pembinaan remaja termasuk Karang Taruna. Di salah satu kelurahan yang pernah saya temui, ada seorang RW, dia bilang dia ngundang 206 anak-anak untuk pembentukan Karang Taruna. Ternyata dari 206 itu yang datang nggak sampai 10 orang. Sangat. Jadi animo remaja untuk berpartisipasi secara organisasional, untuk berpartisipasi secara sosial, ini begitu apalagi mereka sibuk dengan alat-alat yang instan ya, online itu ya. Nah, jadi untuk program pembinaan generasi muda, ini apa Ustadz yang udah terasa betul yang sudah sempat terpublikasi atau sudah dapat pertanyaan dari selama kampanye ini? Jadi memang kita akan pertama berangkat dari sekolah dulu ya. Jadi sekolah ini karena memang ini program pembinaan karakter itu di sekolah ya. Bahkan kita juga ada rencana anak-anak siswa itu sebulan sekali mengunjungi para lansia. Ya, maksudnya supaya mendidik anak empati dia kepada orang tua, nanti dia mendapat nasihat gitu ya. Karena ternyata ya tawuran kan masih ada di Jakarta ini. Ya nanti itu makanya nanti itu diantaranya melalui pendidikan karakter, bahkan nanti kita hidupkan kembali maghrib mengaji. Ya, meskipun ada yang sudah kebakaran jenggot nih kelihatannya. Ada istilah maghrib mengaji itu katanya isu sara katanya. Wah. Kok isu sara? Sesuai dengan Pancasila. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 1 dan 2. Nggak ada itu. Karena kan tradisi Betawi maghrib mengaji itu biasa kan. Nanti memang sudah jadi akar budaya Betawi kan Islam kan. Secara kalau kita mau tarik ke belakang. Kalau ada yang nggak doyan sama mengaji, ngapain? Dan itu memang muncul dari permintaan dari masyarakat. Ya udah biasa maghrib mengaji itu udah menjadi tradisi dan budaya gitu. Itu dari sisi nanti juga mereka supaya dekat dengan kitab sucinya lah gitu ya, sehingga harapannya itu. Nah, di samping tentu nanti melalui pelatihan-pelatihan ya, kita akan hidupkan apalagi anak muda ini yang menjadikan gelisah anak muda ini sebetulnya soal pekerjaan. Bahkan begini, nanti akan ada istilahnya magang
menjadi ajudannya gubernur, ajudannya wakil gubernur. Silakan nanti seminggu gantian gitu, supaya punya pengalaman gitu di lapangan gitu. Wali kota lah, bahkan magang di BUMD kita gitu. Nah itu akan banyak sehingga anak-anak muda ini perhatiannya tadi tidak lari kepada hal-hal yang tadi negatif itu. Bahkan untuk ini nanti yang daerah-daerah yang suka tawuran, kita akan bentuk misalnya bikin program yang namanya festival apa gitu. Yang nanti panitianya bersama gitu. Nah, itu untuk mengikatkan mereka. Jadi misalnya nanti ada sanggar-sanggar seni yang ada di Betawi ini bisa tampil di situ, UMKM-nya juga nanti bisa jadi kayak pasar malam lah. Gitu. Nah itu kan salah satu mengakrabkan juga. Kalau musim Lebaran masyarakat Jakarta atau Betawi boleh mudik dan boleh pulang kampung. Boleh nggak? Nggak, dulu pernah dilarang masalahnya itu. Sekarang nggak dilarang ya? Nggak, ini pertanyaan bukan di situ. Pertanyaannya pemirsa, kita mau nanya. Kalau orang dari pulang kampung kan balik itu suka bawa ponakan, bawa ade, bawa bule segala. Itu apa mereka akan dilakukan inspeksi, diadakan penelitian sehingga mereka diusir-usirin, nggak boleh ke Jakarta. Karena itu kan pernah ada tuh beberapa periode sebelumnya ada nih. Nah waktu zaman Pak Anies di welcome, mereka kan warga negara Indonesia juga. Nah, gimana tuh kemungkinan akan adanya penambahan jumlah penduduk, ada ledakan penduduk karena kedatangan para migrasi atau urbanisasi seperti itu? Gimana tuh Ustaz? Ya, saya kira sih nanti karena malah justru kita mungkin akan memang mau tidak mau akan menambah banyak orang. Kenapa? Karena dengan sebagai kota global dan akan jadi destinasi wisata, ya itu pasti akan membutuhkan banyak orang. Ya, justru menurut saya itu malah memang mau tidak mau Jakarta pasti akan, belum lagi gedung-gedung yang pemerintah kan katakanlah jadi pindahkan misalnya ke sana. Ya makanya Jakarta memang akan lebih leluasa lagi untuk orang-orang dari daerah masuk ke Jakarta. Jadi insya Allah nggak akan. Jadi kalau Betawi bilang nggak diudak-udak ya. Ya Allah. Nah baik pemirsa, kita sebenarnya ingin banyak mendalami beberapa. Kita sampai kepada hal-hal yang mungkin penting menjadi pegangan buat kita. Buat Ustadz secara lahir batin ini siap ya mimpin Jakarta ya. Insya Allah. Ya, jadi Jakarta ini dipimpin, kita masyarakat punya pesan supaya anak-anaknya ya jangan sampai nggak keurus tuh ibadahnya, kegiatan-kegiatannya jangan sampai terganggu dengan banyaknya. Ya, makanya kita akan salah satunya nanti ikon Islamic Center, saya mudah-mudahan nanti Pak Ridwan Kamil akan bisa menyulap ya. Islamic Center itu kayak Al-Jabar, jadi Mahanid sekarang orang Jakarta pun bolak-balik ke Al-Jabar. Sekalian itu kalian tuh kalau boleh saya usul sebagai masyarakat, Museum Rasulullah yang belum selesai itu, gimana caranya bisa diterusin? Iya, gitu di Al-Jabar kan ada Museum Rasulullah. Ya tinggal mereplikasi dan mungkin akan, bahkan dia sudah janji Pak Ridwan Kamil akan menyempurnakan nanti Museum Rasulullah. Karena kemarin lebih bagus. Sempat ke sono masih cuma ada tanahnya doang, orang macul-macul. Belum. Iya, jadi sudah ada statement malah jauh sebelumnya ketika ada pasangan lain yang katanya membangun Museum Rasulullah. Ridwan Kamil sudah sejak awal itu menyampaikan. Baik pemirsa, kita mungkin akan tetap jangan sampai orang kok kagak diomong-omongin tuh yang kemarin jadi jadi berisik-berisik ya. Nah, mungkin dari saya buat pemirsa, wilayah ini adalah wilayah menurut saya adalah bagian yang tidaklah mungkin seorang Ustadz Susono kepada hal yang kemudian digoreng sampai sedemikian penggorengannya. Penggorengan sedikit barangkali saya cerita aja. Saya pikir ini perlu juga supaya jangan nih udah wawancara ngomongnya nggak nongol-nongol ngomongin gituan. Mungkin kita ingin sampaikan pada pemirsa biar beliau menjelaskan kesejatian beliau sebagai seorang aktivis dakwah, beliau kader PII, kader HMI, yang tentu saya tidak punya kewenangan untuk menjelaskan selanjutnya. Gimana Ustaz? Iya, jadi kan berawal dari ketika kita belusukan, ketemu warga nih, satu hat ya. Jadi saya menjelaskan bahwa tadi kaitan dengan kartu yatim. Kartu yatim, bahwa nanti anak-anak yatim akan jadi anak gubernur. Nanti akan dirawat supaya mereka juga sukses, bisa sampai perguruan tinggi. Nah, saat itulah ada yang jeletuk. Pak, kalau kartu jandanya ada nggak Pak? Katanya loh, nyinggung-nyinggung. Ya saya bikin namanya orang ini pertanyaannya ketawa kan jadi lah ini ibu-ibu ada-ada aja Bu, masa
atau janda, kan janda ada dua, ada yang miskin dan ada yang kaya kan gitu. Tapi secara fisik nggak ada yang janda kan? Ya nggak ada, yang miskin ada. kan nanti gini, kartu orang janda yang miskin otomatis kan tercover oleh kartu yang miskin, lain kan, iya. untuk itu. Tapi saya juga setelah merenung memang ini candaan saya kurang tepat, maka saya minta maaf itu. Isi pesannya sebetulnya menolong mereka gitu ya. Mungkin apakah juga nanti dengan pekerjaan, dengan apa kan bisa banyak. Jadi sebenarnya pemirsa dengan penjelasan beliau barusan, yang saya ingin garansi beliau ini kader PII, kader HMI, dan apa yang disampaikan beliau sebenarnya merupakan sebuah ibrah yang sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada yang pemuda begini dan begitu, dan memang akhirnya dengan sportif beliau menyampaikan saya memang saya setelah merenungkan ya Ustadz Wad, memang ini salah saya. Harusnya jadi akhirnya orang memanfaatkan hal seperti itu seolah-olah bahwa ini kok Rasulullah jadi, padahal nggak ada statement saya soal mengurangi. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini mumpung lagi dengan Ustadz Wad ya, jadi artinya ya saya sekali lagi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena membuat gaduh ya seperti itu, karena memang ya orang bisa salah lah. Saya sadari ya memang nggak tepat. Makanya ya dalam kesempatan yang baik ini ya ucapan itu saya cabut. Ya intinya begitu, itu nggak bagus. Subhanallah teman-teman semua, kita mohon satu permohonan yang mudah-mudahan Ustadz Suswono berkenan sebagai komitmen bahwa kita melihat Jakarta ini adalah negerinya pitung pitulung. Tidak ada cerita Jakarta, jangan bilang Jakarta Betawi kalau nggak ada barisan pembela Islam, dan itu sejarah. Saya sebagai orang yang berasal dari Sumatera Barat dan lahir di Budi Kemuliaan, saya benar-benar nggak tega dunia akhirat, nggak nerima dunia akhirat, tahu-tahu Betawi main pindahin aja. Maka sampai hari ini ini nggak ada hubungan dengan pendapat antum ya. Ini pendapat saya sebagai host. Pokoknya buat gua, ibu kota negara gua tetap Jakarta namanya. Nah, kita punya permintaan akhir, mudah-mudahan tidak keberatan kepada Ustadz Suswono. Kita ingin ketika Rasulullah bersabda ad-du'a silahul mu'minin, ad-du'a mukhul ibadah, sebagai orang yang akan membersamai Pak Ridwan Kamil sebagai wakil gubernur insya Allah, calon wakil gubernur hari ini setelah tanggal 27 November. Dan kita semua tahu pemirsa, sebagai penegasan dari saya, orang yang terlibat di berbagai jaringan media, bahwa elektabilitas beliau berdua ini sebenarnya jauh lebih tinggi. Justru ada lembaga survei yang coba main-main, nakal-nakal gitu ya. Saya pikir, jangan ada dusta di antara kita. Maka untuk menyudahi itu, beliau sudah sampaikan tadi permohonan maaf yang sudah disampaikan beberapa hari kemarin, dan sekarang ditegas dengan kalimat bahwa itu adalah satu kekhilafan yang tidak perlu dijadikan bahasan untuk alasan untuk kita melakukan penolakan yang berlebihan. Saya pikir saya tidak masuk pada wilayah dukung-mendukung secara katakan sedemikian rupa. Kita ingin pertemuan hari ini kita tutup dengan sama-sama berdoa, dan mohon pada Ustadz Suswono bisa berdoa dan kita aminkan bersama. Dan jadi doa untuk menjadikan Jakarta negeri yang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fadal Ustadz Suswono. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pemirsa, ada pertanyaan tambahan nih, pertanyaan titipan ini. Silakan. Ya, jadi pertama soal KJMU ya. Itu akan bisa dipastikan untuk akan kita lanjutkan. Alhamdulillah. Jadi, insya Allah itu sesuatu yang memang kan kita sudah komitmen bahwa yang baik-baik untuk rakyat, dan nanti dananya, karena saya sudah melihat banyak yang memberi masukan bahwa sesungguhnya potensi PAD Jakarta itu masih jauh lebih besar dari yang ada sekarang ini. Artinya berarti masih memungkinkan itu ya, kalau kita bisa lakukan dengan baik. Itu satu ya.
Yang kedua soal Jackmania ini, jadi memang kemarin itu ada juga itu viral tuh apa istilahnya mencatut dia gambar saya, tapi kemudian JIS akan ditinggalkan ibaratnya begitu. Ya padahal dalam waktu saya ditanya itu saya jawab begini, RK dengan saya itu sudah nanti akan melakukan kajian dulu. Mana yang lebih, kalau kan ini JIS sudah ada, tinggal bagaimana akses ke JIS-nya supaya mudah. Ini kan problem utama itu kan ke JIS-nya itu. Yang kalau itu misalnya bisa cepat ya dilakukan, ya itu berarti yang diprioritaskan. Tapi kalau ternyata ini dananya besar dan butuh waktu lama, ya kalau misalnya bangun stadion baru, misalnya lebih, yang tentu saja untuk latihan kan, hanya untuk latihan Persija misalnya untuk base-nya lah ya, itu misalnya jauh lebih efisien, ya kenapa tidak misalnya membangun. Jadi ini pilihan, bukan istilah nanti dikaji dulu, intinya kuncinya di kajian dulu. Setelah kaji, nah, baru diputuskan. Ya, jadi yang penting kita punya komitmen bagaimana supaya Persija juara, gitu. Ya, jadi Pak Rekat pun sudah berkomitmen seperti Sintayong, ya. Bayangkan Sintayong pelatih Indonesia ngelawan Korea, negaranya sendiri. Indonesia menang lagi kan. Jadi sama halnya nanti Pak Ridwan Kamil pun akan mensupport sepenuhnya Persija bagaimana supaya menjadi juara. Ya, jadi Jackmania tidak perlu khawatir. Ya, gitu. Baik, pemirsa kita akan sudahi dan tentunya saya punya harapan kepada Pak Anies Rashid Baswedan dan seluruh keluarga besar beliau bahwa pilihan kita bisa dilihat dengan melihat kedua visi misi dan langkah-langkah yang akan dikerjakan atau 3 calon yang ada, dan tentu saya memberikan pandangan perlu dipertimbangkan bahwa apa yang menjadi perbincangan hari ini merupakan sebuah kerja yang lebih elaboratif, lebih mengarah kepada apa yang pernah dikerjakan. Tentunya semua kembali kepada pilihan masyarakat Jakarta. Tapi saya Alfian Tanjung yang lama, karena saya lama di P3 dari tahun 82 sampai 2017, 35 tahun, jadi untuk seluruh keluarga besar P3, pilihan kita udah jelas dengan saya mewawancari beliau, dan seluruh keluarga besar PII, dan teman-teman yang ada di jaringan remaja masjid, dan segala macam, maka tentu pilihan ini bagian daripada kesadaran kolektif kita, yang jelas kepada Ustadz Suswono, sehat selalu, amin, sabar, dan kembalikan segalanya kepada Allah, ya, dan atas sportivitas beliau menyampaikan permohonan maaf, maka tentu ini harus menggugurkan upaya-upaya yang menurut saya berlebihan. Karena masih banyak orang-orang yang lebih kasar, lebih kejam dan terang-terangan. Kalau ini kan boleh disebut slip of tongue, lebih bersifat ketelingsut kalau kata bahasa, bukan yang terang-terangan itu aja banyak kelayapan nggak diapa-apain. Saya pikir juga harus saya sampaikan sebagai seorang aktivis gerakan dakwah. Sekian pemirsa, kita sudahi Uat Bertamu edisi bertemu dengan calon wakil gubernur Jakarta, DKI Jakarta 2024-2029 kepada Ustadz Suswono. Tentu semua orang yang mengerti hakikat perjalanan Bapak dengan Pak Ridwan Kamil, banyak doa dari mereka semua. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya Ustadz Uat.